kemampuan matematik maupun juga pada kemampuan sains ya. Jadi dari data-data ini ya pemerintah menganggap bahwa terjadi krisis pembelajaran di Indonesia ya dari beberapa hasil skor PISA yang menunjukkan skor yang sangat rendah ya dibandingkan dengan negara maju. Nah, krisis pembelajaran ini kemudian semakin terlihat ketika terjadinya pandemi COVID-19 ya. Sehingga kemudian disinyalir terjadinya learning loss ya, dan semakin meningkatkan kesenjangan ya di dalam pembelajaran. Ketika krisis pandemi melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, Kemendikbud melakukan kebijakan ya dengan mengeluarkan beberapa surat edaran terutama dengan kaitannya dikeluarkannya kurikulum pada masa darurat ya. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menyederhanakan kurikulum dengan dikeluarkannya bentuk kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat ya. Ditandai dengan pemerintah ini mengeluarkan KIKD ya pada masa darurat yang berbeda dengan KIKD yang lama, di mana pada KIKD ini terjadi beberapa KD yang hilang ya dan kemudian hanya diprioritaskan pada KD-KD yang esensial ya. Jadi penyederhanaan kurikulum diberikan oleh pemerintah bagi sekolah untuk dijadikan salah satu opsi ya, satu opsi di dalam pemanfaatan kurikulum pada masa pandemi ini. Walaupun pada saat itu tidak semua ya, karena ini opsi, tidak semua sekolah menggunakan kurikulum pada kondisi khusus. Banyak juga bahkan sebagian besar sekolah itu masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Hanya sekitar 31,5% ya sekolah yang menggunakan kurikulum darurat pada kondisi khusus ini. Dan kemudian dari hasil evaluasi terhadap sekolah-sekolah penyelenggara kurikulum pada masa darurat, di sini terlihat bahwa terjadi penurunan learning loss ya bagi sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum pada masa darurat ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Jadi kurikulum pada masa darurat ini dianggap berhasil memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss ya pada masa COVID-19 gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari latar belakang tadi, dari pertimbangan-pertimbangan tadi, kemudian pemerintah mengarahkan ya merancang sebuah perubahan kurikulum ya. Perubahan yang seperti apa? Yang pertama adalah kurikulum yang memiliki struktur yang lebih fleksibel ya. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Kemudian materi fokus pada materi yang esensial. Kemudian adanya capaian pembelajaran yang diatur per fase bukan per tahun. Kemudian perubahan diarahkan adanya keleluasaan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan kemudian adanya dukungan dari aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajarnya secara mandiri dan berbagi praktik baik ya. Jadi dari hasil evaluasi, hasil analisis terhadap berbagai kondisi yang terjadi di Indonesia, baik pra pandemi maupun setelah pandemi, setelah diberlakukannya kurikulum dalam kondisi khusus, maka pemerintah melakukan berbagai macam perubahan ya, yang seperti tadi disebutkan, dan kemudian perubahan itu diarahkan dengan di-launchingnya kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Ini dalam pemulihan kemarin yang tadi sudah saya jelaskan
bahwa sekolah diberikan 3 opsi apakah pilihan 1 akan melaksanakan kurikulum secara penuh. Ini pada masa pemulihan yang kemarin ya Bu. Apakah akan melaksanakan kurikulum darurat pada kondisi khusus atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau akan memilih mengimplementasikan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya terkait dengan filosofi kurikulum merdeka. Apa sih yang mendasari sehingga kurikulum merdeka ini kemudian dijadikan sebagai pilihan kurikulum ya bagi Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk diberlakukan di sekolah-sekolah. Alhamdulillah bahwa filosofi kurikulum merdeka ini tidak jauh-jauh ya Bapak Ibu ya. Kurikulum merdeka ini adalah didasarkan pada filosofi tokoh pendidikan nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Ternyata pada kurikulum merdeka ini filosofi ini kemudian digali kembali, bahkan dijadikan sebagai dasar dari penerapan kurikulum merdeka. Tentu Bapak Ibu sudah tahu bahwa 3 prinsip dasar dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo. Kemudian ing madyo mangun karso, dan yang ketiga adalah tuturi handayani ya. Bahkan yang ketiga tuturi handaya ini adalah semboyan pendidikan kita ya. Bahwa seorang guru itu di depan harus menjadi teladan ya, menjadi contoh bagi peserta didiknya. Kemudian di tengah dia akan membangun, memotivasi ya peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani, bahwa seorang guru di belakang juga harus terus mendorong peserta didiknya ya. Berikutnya adalah apa sih dasar dari pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara ya. Bahwa menurut Dewantara bahwa pendidikan itu harus mampu menuntun ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu harus mampu menuntun. Menuntun apa? Yaitu menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat memperbaiki lakunya, agar mereka baik keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini pendidikan adalah untuk menuntut tumbuh kembangnya kodrat yang ada peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kodrat alam, ya, dan juga memiliki kodrat zaman yang berbeda satu dengan yang lain. Bahwa peserta didik dilahirkan ya tinggal di alam yang berbeda, ya, di lingkungan yang berbeda, yang tentu faktor ini akan berpengaruh terhadap peserta didik. Juga peserta didik lahir dalam kodrat zaman juga yang berbeda, memiliki sejarah hidup yang berbeda, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi karakter peserta ya. Dan bahwa tuntutan ini akan menumbuh kembangkan peserta didik sehingga dapat memperbaiki perilakunya ke arah yang lebih baik sehingga dia akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi luhur sekali Bapak Ibu ya, tujuan dari pendidikan ini adalah menuntun kita peserta didik kita agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Berikutnya bahwa setiap peserta didik memiliki karakter masing-masing. Sehingga dalam pembelajarannya mereka juga memiliki cara masing-masing dalam belajar. Akan tetapi mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya, karena itu di dalam kurikulum Merdeka nanti kita mengenal yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini ada dua, ada asesmen non kognitif dan ada asesmen kognitif. Asesmen non kognitif lebih kepada cara kita untuk mengetahui karakter, kebutuhan, gaya dari peserta didik kita, agar kita nanti bisa mengenali bagaimana karakter peserta didik kita, bagaimana
sehingga nanti kita akan bisa memfasilitasi mencari strategi yang paling tepat dalam kegiatan agar peserta didik kita bisa tergali potensinya, gitu ya, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berikutnya adalah dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa peserta didik kita itu memiliki budi pekerti, ya. Memiliki budi pekerti, budi berarti pikiran, perasaan, dan kemauan, sementara pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti itu adalah sifatnya jiwa manusia. Budi pekerti adalah bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak yang akhirnya menimbulkan tenaga, ya. Jadi budi pekerti itu bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak yang akhirnya bisa menimbulkan tenaga pada diri peserta didik kita. Kemudian ciri khas lagi dari dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bermain, Bapak Ibu. Jadi pendidikan, ya, pengajaran, pembelajaran yang kita lakukan itu harus menciptakan situasi yang menyenangkan bagi peserta didik kita, ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning itu juga menjadi dasar bagi Ki Hajar Dewantara, ya. Kita harus menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan tapi tidak stres, begitu ya. Dan ini sejalan dengan teori psikologi, ya, bahwa yang namanya belajar itu harus menyenangkan. Kalau menyenangkan itu ilmunya itu akan mudah sekali masuk ke dalam pikiran kita. Tapi kalau stres, menegangkan, itu tidak akan mudah dan sulit masuk, begitu. Jadi ini juga salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kelima, bahwa filosofinya itu bahwa pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik, ya. Artinya bahwa guru dan peserta didik harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik. Jadi student center, ya. Di kurikulum 2013 juga sudah studi center sebenarnya dianjurkan. Bahkan di kurikulum 2004 juga sudah studi center, ya. Nah, ini dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik. Ini Ki Hajar Dewantara ini tahun 1000 berapa ini, ya, 800 akhir ini sudah memiliki filsafat filosofi berpusat pada peserta didik. Karena itu kalau sekarang kita masih teachers, itu kita kembali ke abad 19, ya, Bang. Ombak dari pendidikan yang bersentuhan langsung dengan peserta didik sebagai arsitek kemanusiaan. Yuk, mari kita sama-sama, ya, ciptakan sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ujungnya adalah tentang kurikulum merdeka. Berdasarkan filosofi itu, maka pemerintah kemudian melaunching sebuah kurikulum merdeka. Istilahnya ini sangat keren, ya, Bapak Ibu, ya, kurikulum merdeka, ya. Apa katanya keunggulan dari kurikulum merdeka? Yang pertama, lebih sederhana dan lebih mendalam, ya. Jadi artinya materinya itu tidak gemuk, ya, materinya itu hanya materi-materi esensial saja, dan materi ini kemudian dikaji secara lebih mendalam, secara lebih bermakna, dan secara lebih menyenangkan, ya. Berikutnya, keunggulan yang lain adalah lebih merdeka, ya. Siapa yang merdeka? Yang merdeka ternyata adalah siswanya atau peserta didik, kemudian gurunya, dan juga sekolahnya, ya. Kemudian apa di peserta didik ini lebih merdeka ini khususnya di tingkat SMA. Jadi tidak ada lagi program peminatan, ya, untuk siswa SMA. Nanti di kelas 10 hanya siswa dipersilahkan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Bagi guru, guru lebih merdeka di dalam melakukan kegiatan pembelajaran, di dalam menentukan berbagai macam strategi-strategi pembelajaran yang tentunya harus sesuai dengan capaian pembelajaran dan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, ya.
Bagaimana dengan sekolah? Apalagi sekolah ya. Sekolah sebagai sebuah institusi juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Karena itu di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal adanya kurikulum sekolah ya, kurikulum sekolah ya. Karena apa, sekolah dipersilahkan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan sekolahnya masing-masing ya, kurikulum operasional sekolah ya. Apalagi keunggulan dari kurikulum Merdeka, keunggulan dari kurikulum Merdeka ini dianggap bahwa kurikulum ini adalah lebih relevan dan interaktif ya. Lebih relevan kenapa? Karena pembelajaran yang yang dilakukan ini diarahkan adalah kegiatan yang berbentuk proyek yang tentu akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual ya, isu lingkungan yang ada di sekitarnya, ya isu kesehatan dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, sebagai sebuah kebijakan ini ya kurikulum Merdeka, kita sekolah adalah sebagai pelaksana ya yang harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Untuk tahap awal ini bahwa sekolah belum diwajibkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi sekolah diberikan pilihan ya, pilihan untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini, apakah nanti dalam implementasinya itu dengan Merdeka Belajar, ataukah Merdeka Berubah, atau Merdeka Berbagi ya. Dan sekolah kemarin sudah melakukan pendaftaran IKM apa yang kemudian dipilih dan direkomendasikan oleh kementerian ya. Dan surat keputusan untuk tahap 1 itu sudah keluar. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apakah sekolah Bapak Ibu ini menjadi pelaksana IKM atau bukan. Kalau menjadi pelaksana IKM, opsi yang dipilihnya apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3 ya. Dari hasil kemarin pendaftaran itu kurang lebih 120 lebih sekolah yang mendaftar di Kabupaten Bogor dari 726 SMP ya. Dan ini tentu masih sangat sedikit jumlahnya persentasinya ya. Dan tentu kalau sudah mendaftar sekolah Bapak Ibu tentu ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, baik terkait dengan pilihan 1 Merdeka Belajar, Merdeka Berubah ataupun Merdeka Berbagi ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika kurikulum Merdeka ini di-launching oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian juga melaunching dalam waktu yang bersamaan yaitu platform Merdeka Mengajar ya. Dan platform Merdeka Belajar ini adalah sebuah support ya, sebuah dukungan dari kementerian kepada guru-guru agar guru-guru lebih mudah di dalam memahami kurikulum Merdeka. Bahkan di sini tersedia fitur-fitur, ada untuk kegiatan mengajar guru, kegiatan belajar guru, dan berkarya guru. Secara lebih detail nanti ini akan dijelaskan ya oleh narasumber yang lain terkait dengan platform kurikulum Merdeka Mengajar, PMM ya, sering diistilahkan dengan PMM. Jadi bagaimana cara mengaksesnya, ya apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya, ini sangat lengkap. Oke, berikutnya ini perkenalan saja Bapak Ibu ya, terkait dengan struktur kurikulum di SMP ya. Struktur kurikulum di SMP ini ada perubahan, yaitu adanya mata pelajaran informatika. Sebelumnya kemarin di kurikulum 2013 sempat dihilangkan. Nah, di kurikulum Merdeka ini, di struktur kurikulum SMP ini dimasukkan mata pelajaran informatika. Di dalam kegiatannya ada 2 kegiatan yang utama, yaitu yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan dalam bentuk kegiatan tatap muka di kelas ya,
atau juga nanti plus ada kegiatan kokurikulernya ya, mungkin tugas-tugas yang menjadi beban pada setiap mata pelajaran tapi dilaksanakan di luar jam pelajaran. Kemudian ada juga yang paling khas dari kurikulum Merdeka itu adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang jamnya itu diambil dari jam pada setiap mata pelajaran ya. Kemarin memang ada ungkapan bahwa pada kurikulum mereka ini jumlah jam berkurang. Sebenarnya tidak berkurang ya, secara keseluruhan itu tetap sama dengan yang kemarin, hanya nanti ada sekitar 20-30% dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Selain juga tentu ada kegiatan dalam struktur itu, ada kegiatan ekstrakurikuler yang tetap dilaksanakan ya. Tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila nanti akan dibahas lebih khusus oleh narasumber yang lain ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ada barangkali yang harus saya kenalkan, ini ada barangkali istilah yang baru ya. Tadi juga Bapak Ibu sudah ada istilah yang disebut dengan unik barangkali Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap capaian pembelajaran ya. Apa itu capaian pembelajaran? Kemarin ada yang mengatakan bahwa di kurikulum Merdeka tidak ada lagi KI, tidak ada lagi KD, yang ada adalah capaian pembelajaran ya. Jadi betul Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini istilah tujuan yang diharapkan dari peserta didik itu adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah integrasi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hakikatnya sama, bahwa capaian pembelajaran itu hampir sama dengan KIKD adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangannya untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar. Jadi capaian pembelajaran ini kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik ya. Sama kan, KIKD juga sama, adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Tapi ada bedanya. Ada bedanya kalau di KD-nya itu kan ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan gitu ya. Kalau di CP ini terintegrasi baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap ya. Kemudian kalau di KIKD itu setiap kelas 7, kelas 8 itu memiliki KD yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau di sini pengelompokannya itu kalau capaian pembelajaran pengelompokannya itu berdasarkan fase Bapak Ibu ya. Dari mulai fase A di SD kelas 1, kelas 2, kemudian fase B kelas 3, kelas 4, fase C kelas 5, kelas 6, fase D kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP, kemudian fase E kelas 10 dan fase F itu kelas 11 dan 12 ya. Jadi itu perbedaan-perbedaan. Tapi hakikatnya bahwa capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangan ya, untuk setiap mapel ya, dan ini disusun dalam bentuk narasi. Jadi capaian pembelajaran ini apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah dalam satu fase. Ya, satu fase ini kalau SMP ini kan berarti 3 tahun ya. Dan tentu ini capaian pembelajaran ini harus kita harus kita baca, harus kita pelajari, dan bahkan harus kita analisis. Nah, jadi karena apa? Dari capaian pembelajaran ini nanti harus diturunkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Nanti dari alur tujuan pembelajaran itu kita akan menyusun strategi pembelajaran. Bahkan nanti di sana kita juga harus menyusun indikator ya, yang akan kita gunakan dalam melakukan asesmen. Jadi PR besar kita Bapak Ibu ya, kalau menurut saya adalah justru ini ya,
untuk guru mata pelajaran mempelajari capaian pembelajaran, menganalisis capaian pembelajaran ini, kemudian membreakdown-nya, kemampuan membreakdown capaian pelajaran ini menjadi alur tujuan pembelajaran, dan kemudian nanti membuat strategi-strategi bagaimana pembelajaran ini akan dilaksanakan, yang tentu harus memenuhi tadi karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Ini harus ada pelatihan khusus, Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya apa saja karakteristik dari capaian pembelajaran ini, bahwa ini capaian ini sifatnya given ya Bapak Ibu ya. Jadi capaian pembelajaran ini sudah disediakan oleh pemerintah. Bahkan sudah ada revisi lagi Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa cepat sekali dinamikanya ya. Ketika launching kurikulum Merdeka, kemudian ada capaian pembelajaran, ternyata sekarang capaian pembelajaran juga sudah ada revisinya Bapak Ibu ya. Kurang lebih 1000 lebih halaman Bapak Ibu, 1070 sekian halaman capaian pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah untuk seluruh mata pelajaran. Ini menjadi PR kita bersama ya. Jadi dari capaian pembelajaran ini kita bisa melihat kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah dia menyelesaikan satu fase ya. Kemudian juga dari sini kita bisa melihat materi ya, konten apa yang harus dipelajari oleh peserta didik kita ya. Itu yang dari karakter capaian pembelajaran. Selain juga bahwa nanti proses penilaian yang akan kita lakukan juga harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Terkait dengan singkat ini Bapak Ibu, prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka apa saja? Yang pertama, bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu harus mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Karena itu di dalam kurikulum Merdeka, sebelum merancang kegiatan pembelajaran, seorang guru harus melakukan asesmen diagnostik yang tujuannya adalah untuk mengetahui karakter, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik kita. Yang kedua, dalam pembelajaran itu adalah harus membangun kapasitas peserta didik agar menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Kita guru harus memfasilitasi bahwa siswa nanti menjadi seseorang yang haus ilmu ya, senantiasa ingin selalu belajar bahkan setelah dia lulus dari pendidikan. Berikutnya, bahwa pembelajaran itu harus mendukung kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik ya. Secara holistik ini artinya baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Jadi pembelajaran ini harus mendukung kompetensi karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, bahwa pembelajaran itu harus relevan dengan situasi kondisi kekinian, relevan dengan kondisi peserta didik ya. Jadi memilih konten materi itu diarahkan bahwa materi-materi itu relevan dengan kondisi peserta didik ya. Kemudian yang kelima, prinsip pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang berorientasi kepada masa depan yang berkelanjutan ya. Ini nanti di dalam proyek ya Bapak Ibu ini bisa diterapkan. Kemudian ini sedikit tentang prinsip asesmen Bapak Ibu ya, tentang prinsip asesmen, bahwa asesmen yang diharapkan dilakukan di dalam kurikulum Merdeka, porsi terbesarnya itu ada di piramida paling bawah, yaitu asesmen as learning ya Bapak Ibu. Jadi porsi besar dari asesmen yang dilakukan adalah asesmen sebagai sebuah pembelajaran ya, bukan assessment of learning, yaitu asesmen yang dilakukan hanya untuk mengetahui hasil dari sebuah pembelajaran ya. Itu diarahkannya lebih ke sana ya. Sebenarnya ini juga sebenarnya menjadi tuntutan di kurikulum 2013 ya Bapak Ibu, tetapi dalam implementasi sebagian belum dilaksanakan ya.
Apa saja prinsip asesmen? Bahwa yang pertama, asesmen itu adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran, ya, dan merupakan proses fasilitasi pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik. Jadi dari data-data hasil asesmen, seorang guru dapat mendapatkan informasi-informasi yang holistik terkait dengan proses pembelajaran, ya. Yang kedua adalah keleluasan menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif. Jadi prinsipnya asesmen itu dilakukan secara leluasa, boleh menggunakan beragam teknik, ya, dan waktu agar lebih efektif. Kemudian asesmen harus adil, proporsional, dan valid. Kemudian juga harus sederhana dan informatif, dan harus dijadikan sebagai bahan refleksi pembelajaran. Nah, inilah prinsip yang kelima yang sesuai, bahwa porsi asesmen yang terbesar adalah pada asesmen as learning, ya, asesmen sebagai sebuah proses pembelajaran, ya. Berikutnya ini saya hal yang umum, ya Bapak Ibu, yang saya jelaskan karena pada tataran kebijakan, ya, di dalam struktur itu ada proyek penguatan pelopir pelajar Pancasila, ya, yaitu suatu proyek yang ingin mewujudkan suatu profil pelajar, yaitu profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi profil Pancasila. Jadi proyek ini diarahkan untuk mencapai terwujudnya seorang peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila sesuai pada 6 dimensi profil, ya, yaitu peserta didik yang beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia, kemudian memiliki sikap gotong royong, kemudian mandiri, kemudian kreatif, ya, kemudian kritis, ya, ada 6, itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Dan ini ada proyeknya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Secara lebih detail nanti akan dibahas oleh Ibu Iswatun, ya. Dalam proyek penguatan pelajar Pancasila untuk tingkat SMP itu ada 7 tema. Nanti ada tema yang bisa diangkat oleh sekolah. Ada 7 tema, kalau yang ke-8 itu untuk SMK, mulai dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa teknologi, dan kewirausahaan, ya. Oke, Bapak Ibu, kemudian perangkat ajar apa saja dalam kurikulum Merdeka? Yang pertama buku teks pelajaran, yang kedua modul ajar, yang ketiga modul proyek penguatan pelajar Pancasila, yang keempat kurikulum operasional, dan video-video pembelajaran yang semuanya ini sebenarnya bisa diakses di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu, ya. Oke, nah ini 3 pilihan yang kemarin Bapak Ibu yang tadi juga sudah dijelaskan. 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, ya. Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu sudah mendaftar dan sudah mendapatkan pilihan apakah akan menerapkan sebagian dari kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang digunakan, yaitu tetap kurikulum 2013, ini yang disebut dengan Merdeka Belajar. Atau akan menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi menggunakan kurikulum Merdeka, tapi menggunakan ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini yang disebut dengan mandiri berubah. Dan apakah menerapkan yang ketiga, menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar atau yang disebut dengan Merdeka Berbagi, ya Bapak Ibu. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, ya, terkait dengan kurikulum Merdeka pada ranah kebijakan dan pada ranah filosofi dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya barangkali dibuka tanya jawab kalau ada yang bertanya, ya. Saya kembalikan ke hostnya Pak Fedi. Baik, Ibu, terima kasih paparan yang luar biasa dari Ibu Yoyo Hayati MPD, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ibu. Pertanyaan pertama ini langsung saja kali, Ibu, ya. Oke, pertanyaan pertama Ibu dari Bapak Zulkarnain. Ini ada pertanyaan seperti ini.
Ya, kayaknya ini agak panjang, Bu, pertanyaannya. Ya, silahkan. Ya, dari Bapak Zulkarnain katanya, jika benar ingin berpusat pada peserta didik, maka salah satu dampaknya adalah kelas harus didasarkan pada kemampuan peserta didik, bukan pada usia kronologis. Apakah betul? Nah, seperti itu Ibu pertanyaannya. Ya, jika harus berpusat pasar didik, peserta harus dikelompokkan berdasarkan apa tadi, Pak? Kepada kemampuan peserta didik, bukan pada usia, katanya. Apakah betul Ibu seperti itu? Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Pak? Sepertinya langsung aja Ibu. Eh, Oke ya, Pak Zulkarnain dari SMP mana ya ini ya? Bapak Zulkarnain. Dari SMP Viwa, Bu. Dari SMP? Ya. Viwa Ciseeng. Oh, dari SMP 2 Ciseeng. SMP Ya. Viwa Ciseeng. Viwa. Ya. Oh, sekolah ini ya, swasta ya? Swasta ya. Oke, Ciseeng. Pak Jul, terima kasih pertanyaannya ya. Jika pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, maka siswa harus dikelompokkan berdasarkan kemampuan peserta didiknya, bukan berdasarkan usia kronologisnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang pembelajaran yang dirancang sesuai peserta didik tentu tidak begitu saja kita bisa lakukan tanpa ada proses-proses sebelumnya ya. Tadi amanah dari kurikulum Merdeka bahwa ketika kita akan melaksanakan suatu pembelajaran ya pada prinsipnya adalah para pembelajaran ini harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peserta didik. Kalau misalkan siswa kita kelompokkan berdasarkan kemampuannya, artinya secara per kelas itu berdasarkan kemampuannya, tentu akan satu memang akan mengalami kesulitan-kesulitan ketika dalam pengelompokannya. Yang kedua mungkin ada semacam perasaan psikologis yang sedikit diskriminatif begitu ya Pak. Jangankan seperti ini, seperti dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Dulu ketika ada kelas unggulan, misalkan ya, ada kelas unggulan itu sedikit banyak biasanya ada hambatan-hambatan psikologis yang diterima oleh siswa sehingga dia merasakan adanya sebuah diskriminasi yang dirasakan oleh peserta didik gitu ya. Jadi dalam kaitannya dengan pembelajaran yang berpusat peserta didik, karena memang sangat dinamis sekali ya, sangat dinamis sekali. Peserta didik ini mungkin bisa berbeda karakternya, mungkin bisa berbeda gaya belajarnya, atau bisa berbeda kemampuan kognitifnya pada setiap mata pelajaran ya. Ketika misalkan kita belajar tentang matematik mungkin ya bilangan, tentang bilangan asli misalkan, tentu kan ada prasyarat-prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika akan belajar bilangan asli. Nah, mungkin ada peserta didik yang belum menguasai materi-materi prasyarat. Ada yang sudah menguasai materi prasyarat gitu ya. Bahkan mungkin ada siswa yang sudah bahkan menguasai tentang bilangan asli tersebut gitu ya. Jadi memang peserta yang disebut dengan perbedaan karakter peserta didik di sini sangat beragam. Bisa dilihat dari tadi gaya belajarnya, bisa dilihat dari kebutuhan mereka gitu ya. Nah, di sini guru ya memang kalau secara secara membagi-bagi kelompok ya itu akan menimbulkan kesulitan tersendiri ya bagi sekolah terutama ya dan juga ada hambatan psikologis. Di sini hanya penekanannya bahwa guru harus bisa memfasilitasi siswa-siswa yang berbeda tersebut yang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut dengan strategi-strategi pembelajaran sehingga siswa semua dapat menerima haknya untuk mendapatkan pembelajaran dari guru. Tapi wacana seperti yang Pak Zulkarnain ungkapkan
Itu kan dari sebuah pemikiran juga ya Pak Jul ya, yang memang harus juga mungkin bisa kita pikirkan begitu ya. Tapi tadi ya yang saya bilang tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan begitu ya sebelum misalkan akan melakukan tadi keputusan untuk membagi kelas atau membagi kelas itu bukan berdasarkan unsur kronologisnya tapi membagi kelas berdasarkan tadi kemampuan peserta didiknya ya. Sementara kan kebijakannya sekarang ya pendidikan ya ada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan ada kelas-kelasnya begitu ya. Dan pemerintah sekarang sudah mengakomodir itu dengan adanya fase-fase ya, dengan adanya fase-fase. Itu barangkali tentu kurang puas Pak Jul jawaban saya ya. Mudah-mudahan Pak Jul juga nanti cari referensi lain ya Pak Jul. Oke. Baik Bu. Terima kasih Pak Jul. Oke. Luar biasa Ibu, terima kasih paparannya. Jadi ada fase-fase Bu ya seperti itu ya dari pemerintah. Ya, ada fase-fase mulai di tingkat SD ya, fase A sampai fase F di tingkat SMA, Pak ya. Jadi capaian pembelajaran itu tadi per fase, Pak ya. Sudah ada pertanyaan lagi Ibu, ini pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak Pedi. Dari Ibu Siti Mufliha dari SMP 2 Kemang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar yang berbasis proyek, apakah ada batasan untuk satu proyek itu maksimal berapa kali pertemuan dalam satu semester? Mengingat karakteristik setiap kelompok siswa berbeda sehingga waktu penyelesaian setiap proyek berbeda-beda. Seperti itu Ibu. Ya, Ibu Muflihah dari Kemang, terima Ya. kasih Bu Muflihah pertanyaannya. Ini terkait dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Pembelajaran berbasis proyek ini sebenarnya bukan hal baru ya. Di dalam kurikulum 2013 itu ada model pembelajaran yang sangat dianjurkan. Ingat waktu itu ada yang disebut dengan discovery learning ya, discovery learning, kemudian ada lagi problem based learning ya, dan satu lagi adalah project based learning atau PJBL. Dan memang PJBL ini jarang sekali dilakukan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru-guru ya. Saya pernah melakukan sebuah survei gitu ya untuk pembelajaran PBL. Lah, ini dibawa ke saya sama PJBL jarang sekali guru yang menggunakan. Tapi kalau discovery learning itu umumnya banyak yang menggunakan karena sintak-sintaknya tidak terlalu rumit begitu ya. Dan kemudian kalau discovery learning itu relatif bisa diterapkan untuk berbagai macam materi. Tapi kalau untuk di problem based learning dan project based learning ini karena memang tidak semua materi bisa dilakukan dengan strategi pembelajaran ini, maka kemudian jarang sekali digunakan ya. Jadi Bu Mufliha, di dalam kurikulum Merdeka ini yang dianjurkan adalah memang pembelajaran berbasis proyek. Tapi jangan tumpang tindih dengan proyek penguatan pelajar Pancasila ya. Ada proyek P5. Jadi proyek di sini kita bedakan. Yang pertama adalah proyek yang kaitannya dengan mata pelajaran kita ya, yang selama ini kita yang disebut dengan model ya, model PJBL. Misalkan kita akan mengajarkan tentang kita akan mempelajari tentang pencemaran udara misalkan ya, tentang pencemaran udara, kita akan ya strateginya adalah dengan project based learning. Maka tentu project itu disusun sedemikian rupa terkait dengan materi tentang pencemaran udara ya. Dan tentu kalau dikatakan ada nggak berapa minimal jumlahnya per semester ya, ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya kita ya. Sangat dianjurkan karena apa, dalam proyek ini materi itu akan diulas tapi kan memakan tutup yang lama sehingga kita guru harus bisa membagi-bagi ya apakah ini
menggunakan proyek sebagian proyek sebagian dengan model yang lain, karena boleh juga kita menggunakan model yang lain begitu ya, atau kita hanya akan semua proyek tapi proyeknya hanya tadi yang esensial saja dan yang penting saja dan diulas secara lebih mendalam ya, secara lebih tajam gitu pada setiap materinya. Jadi kalau yang namanya proyek pada mata pelajaran tentu tidak ada batasan harus berapa, minimal berapa ya. Tapi kalau kaitannya dengan proyek P5, proyek penguatan profil Pancasila, itu di dalam struktur itu sudah dijelaskan. Kalau untuk kan ada tema, ada 7 tema yang bisa kita angkat di dalam proyek penguatan pelajar Pancasila ya. Dan ini adalah bukan proyek mapel ya. Ini adalah proyek lintas disiplin ilmu. Bisa saja terkait dengan mapel A, dengan mapel B, tapi tidak terkait dengan mapel C. Bahkan mungkin saja proyek itu tidak ada terkait dengan capaian pembelajaran pada setiap mapel. Yang saya berhasil tangkap kemarin di ketika ada webinar dengan pelaksana tugas pusat kurikulum, itu bahkan walaupun misalkan tidak ada mapel yang terkait dengan temanya dengan mapel, itu tidak ada masalah. Yang penting adalah terkait dengan 7 tema yang bisa dipilih. Dan ini tentu ada minimal itu 3 tema yang diangkat dalam 1 tahun ya. 3 proyek dengan tema yang berbeda begitu ya. 3 proyek dengan tema yang berbeda. Itu Bapak Bu Muslihah ya. Jadi kita bedakan proyek yang proyek sebagai sebuah model atau strategi di dalam kegiatan pembelajaran ya, proyek, dan satu lagi ada lagi proyek P5 itu kita harus pilah, harus kita bedakan, itu berbeda begitu ya Pak Bu Muslihah. Ibu Siti Muflihah sudah jelas ya. Insya Allah Pak, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yoyo. Sami-sami. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Ibu, ini kayaknya banyak pertanyaannya. Mangga. Dari Bapak Abdul Jalil, ini dari SMP mana? Bapak Abdul Jalil? Baik, langsung ke pertanyaannya aja berarti Ibu mangga. ya. Apakah akan ada jam pembelajaran khusus untuk bimbingan konseling? Mengingat konsultasi dengan guru bimbingan konseling memiliki peranan yang penting dalam mengarahkan minat peserta didik. Seperti itu, Ibu. Oke. Pak Abdul Jalil, ini mungkin guru BK ya Pak Abdul Jalil ya? Sepertinya demikian, Bu. Ya, kalau kita lihat di struktur kurikulum Merdeka memang tidak ada jam khusus untuk pelajaran bimbingan konseling. Bahkan di dalam Q&A ya, kan Bapak Ibu kita ada Q&A terkait dengan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa baca di situ bahwa untuk BK memang tidak ada pelajaran jam pelajaran khusus ya, yang tatap muka di kelas begitu ya. Jadi BK ini bentuknya dalam bentuk bimbingan ya, bimbingan terhadap siswa ya. Kalau di tingkat SMP ya fungsi guru BK seperti halnya di kurikulum 2013 ya. Yang lebih menonjol ini nanti di SMA, barangkali guru BK ini sangat sekali dibutuhkan ketika siswa memilih mapel peminatan ya. Mapel peminatan, jadi guru BK ini memegang peran yang sangat besar karena nanti bisa menjadi pendamping bagi siswa untuk menentukan mapel-mapel apa saja yang akan dipilih di kelas 11 ya. Karena umumnya siswa itu kan memilih mapel bukan karena dia minat atau potensinya ke arah mapel tersebut ya, lebih kepada wah nanti saya ke perguruan tinggi amannya kemana gitu kan. Jadi ini barangkali yang nanti kalau di SMA ya, guru BK berperan dalam mendampingi peserta didik dalam menentukan mapel yang diminati, yang akan
diambil begitu ya, karena nanti ada mapel yang dipilih begitu ya, beberapa mapel yang dipilih. Dan ini diupayakan kan tidak berubah. Jadi kelas 11 dan 12 itu tidak berubah-ubah ya, karena nanti kalau berubah nanti dia akan ketinggalan 1 tahun. Dan ini nanti terkait langsung dengan proses pemilihan jurusan pada perguruan tinggi yang akan dipilih ketika dia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ya, kalau di di tingkat SMP lebih kepada bagaimana membimbing, mengarahkan siswa ya, potensi-potensi siswa, dan juga menangani barangkali apabila ada siswa yang bermasalah dan juga siswa yang unggul begitu ya, memberikan treatment tersebut. Dan terutama barangkali BK ini kan penyedia data ya. BK ini kan harus memiliki data terkait dengan peserta didik ya, latar belakangnya peserta didik BK pasti punya. Bahkan seyogianya BK memiliki potensi-potensi ya, dan ini kan bisa dijadikan sebagai bahan bagi guru mapel ya untuk berbagi data begitu. Ini siswa ini bagaimana memberikan masukan-masukan selain juga menangani siswa bermasalah. Biasanya BK identiknya dengan siswa bermasalah ya, padahal tidak itu ya. BK juga memiliki fungsi adalah justru juga meningkatkan siswa unggulan yang berprestasi. Jadi bukan masalahnya yang menonjol siswa yang bermasalah, tapi juga siswa yang berprestasi juga harus ditangani oleh BK. Itu barangkali ya Pak Abdul Jalil. Jadi tidak ada Pak, kalau di dalam struktur kurikulum tidak masuk ke dalam jam tatap muka. Ada yang raise hand itu? Ya, Ibu masih ada yang 2 pertanyaan. Bu. Masih bisa bertanya, Bu? Mangga Ibu silakan. Ibu Silakan, Bu. Ya ini. Assalamualaikum, dari SMP Harapan Srogol, Ibu Siti Hajar. Ya, mangga Ibu. Ya, kami dari SMP Harapan sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran secara proyek, walaupun kami masih kurikulum 2013. Nah, dalam hal ini tadi dalam 1 tahun ajaran itu maksimal 3 ya Bu ya, 3 proyek ya Bu ya. 3 proyek kan kalau untuk kurikulum 2022 begitu ya Bu ya? Minimal. Oh, misalnya 3. Minimal. Nah, ini Bu ya, contoh di lapangan saya itu guru matematika. Saya udah melakukan temanya itu, tema kami itu untuk tugas proyek ini berkolaborasi dengan seluruh mata pelajaran itu tentang pembuatan ekoenzim. Nah, saya untuk ke pembelajarannya itu pertama tentang ini Bu, penyajian data. Si anak itu disuruh setiap hari menimbang sampah organik di rumahnya selama seminggu. Itu untuk materi yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas kepada siswa itu yang berhubungan dengan materinya aritmetika sosial. Jadi setelah si sampah organik itu mendapatkan perlakuan difermentasi selama 3 bulan dan kami panen, dan di saat bulan sekarang itu sudah panen, mereka melakukan pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran aritmetika sosial. Berarti itu kan udah 2 ya Bu ya? Apa seperti itu, temanya sama seperti itu bisa, atau memang harus si proyeknya itu yang berbeda gitu Bu? Yang jadi pertanyaan saya, apakah memang masih tetap tentang ekoenzim atau saya memang harus berubah si proyek yang kita lakukannya, apa gimana nih Bu? Oke, baik ya, dengan Gimana, Bu? Ibu Siti Hajar ya. Ya. Alhamdulillah Ibu Harpras ya ini ya. SMP Harpras sudah mulai Harapan Srogol. Saya pernah ke sana Bu waktu zaman Ika. Iya. Ya. Ibu. Sudah melakukan proyek ya. Yang saya tanyakan dulu ke Ibu, ini Harpras ini
eh, sudah daftar di IKM, Bu, menjadi pelaksana Sudah. IKM? Sudah. Sudah. Untuk Opsinya yang apa, sudah Bu? daftar. Kenapa? Opsinya apa? Opsinya Eh, Merdeka Belajar atau Merdeka Berubah? Merdeka Belajar. Berubah, Bu, Merdeka berubah. Belajar. Baik, ya. Berubah, Bu. Merdeka Berubah. Berarti Berubah, ya. kalau Berubah. Merdeka Berubah berarti Ibu nanti sekolahnya menggunakan kurikulum Merdeka ya. Jadi Iya. tidak lagi menggunakan KIKD tapi sudah menggunakan capaian pembelajaran ya. Dan menggunakan perangkat-perangkat yang disediakan oleh pemerintah ya. Baik, kaitannya dengan pertanyaan Ibu dengan proyek yang sudah Ibu lakukan. Jadi ada proyek terkait dengan pembuatan ekoenzim ya. Nah, tadi dari penjelasan Ibu saya bisa melihat bahwa proyek ini relevan dengan KD pada mata pelajaran Ibu ya, pada KD matematik ya, Bapak Ibu Iya, ya, betul. KD matematik. Karena di situ siswa ada proses bagaimana siswa untuk menghitung ya, menghitung sampah jumlah organik. sampah, menimbang Ya, jumlah selama sampah ya organik dalam kurun waktu seminggu ya, dan kemudian membuat data, mentabulasi ya Bapak Ibu ya. Biasanya Betul, kalau dalam betul. aritmetik nanti bisa Buat dibuat tabel. tabulasinya dan lain sebagainya. Ya. Ya, membuat tabel dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tadi sampai pada ketika sudah proses fermentasi ya, kemudian dan Ibu tadi tidak menjelaskan Pemanenan. lebih lanjut ya. Ya, pemanenan. Pemanenan. Artinya bahwa ini adalah proyek. Proyek ini apakah ini adalah terkait dengan mapel matematik atau mungkin juga terkait dengan mapel-mapel yang lain yang yang sesuai ya dengan KD-nya gitu ya. Dan ini apakah ini juga bisa masuk kategori proyek penguatan pelajar Pancasila? Apakah ini bisa dijadikan proyek sekolah Bapak Ibu? Tentu ini bisa ya. Tentang pembuatan ekoenzim, artinya enzim-enzim yang ramah lingkungan kan yang Bapak Ibu ya. Artinya nanti produknya itu berupa hasil pupuk kan ya Bu ya? Ya, jadi hasilnya itu adalah ekoenzim berupa cairan, kemudian sisa dari itunya dari ampasnya itu jadi pupuk organik. Dan ekoenzim sendiri itu banyak ininya Bu, banyak manfaatnya. Ini bisa diangkat oleh Ibu sebagai sebuah profil penguatan pelajar Pancasila. Nanti silakan Bapak Ibu ya tarik tema yang sesuai dengan ekoenzim ini apa ya. Ini yang sesuai kalau nggak salah itu adalah kehidupan berkelanjutan. Ada tema di antara 7 tema itu yang terkait dengan proyek tentang ekoenzim ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa proyek penguatan pelajar Pancasila adalah proyek yang dirancang oleh sekolah ya, yang ada timnya begitu ya, yang dimana proyek ini bertujuan untuk mengarahkan peserta didik memiliki dimensi profil pelajar Pancasila yang 6 ya, sehingga kemudian apakah nanti proyek ini terkait langsung dengan mapel mata pelajaran yang ada atau tidak, nah itu tinggal nanti dilihat saja. Boleh terkait itu akan sangat bagus, artinya proyek itu nanti bisa nilainya diambil oleh guru mapel ya, dan juga bisa menjadi nilai proyek profil gitu ya. Lain kalau misalkan proyek itu tidak terkait dengan mapel, tentu itu tidak bisa diambil sebagai nilai pada mapel tersebut ya. Jadi memang udah sangat baik bahwa proyek itu terkait dengan KD-KD ya yang ada pada mapel begitu. Itu akan sangat bagus sehingga ada 2 hal yang nilai yang bisa diambil, nilai di mata pelajaran dan juga nilai proyek profilnya begitu ya. Begitu Bu. Iya, terima kasih Bu. Sudah ada pertanyaan masuk lagi Ibu ini? Ya, silakan. Baik Ibu, dari Bapak Giri dari SMP Viwa Ciseeng. Izin bertanya, apakah dimungkinkan sekolah mengembangkan dan mengelola kurikulum langsung
untuk CP 3 tahun di SMP, tidak per tahun. Mengingat di SMP dari kelas 7 hingga 9 semua ada di fase yang sama, fase D. Seperti itu, Ibu. Mengembangkan kurikulum ya? Iya, mengembangkan dan mengolah kurikulum langsung. Baik, untuk Pak Giri, ya Pak Giri memang apa namanya di kurikulum Merdeka ini kan namanya juga sudah merdeka ya, sebenarnya sangat memberikan keleluasaan baik kepada peserta didik, kemudian guru dan apalagi sekolah ya. Bahkan di apa namanya kurikulum merdeka yang pada opsi kurikulum berbagi ya, sekolah juga dibolehkan untuk merancang kurikulum sendiri ya, merancang kurikulum sendiri yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Misalkan Bapak Ibu sekolahnya ada di pedesaan gitu ya, ingin merancang sebuah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik ya. Nah, ini tentu punya apa namanya diberikan kesempatan untuk menyusun kurikulum operasional sekolah sendiri. Dan tentu teknisnya seperti apa kurikulum itu disusun. Nah, itu kan apa namanya tersedia di platform Merdeka Mengajar ya. Ada di situ ya, karena di situ banyak sekolah-sekolah yang berbagi begitu ya, berbagi kurikulum operasional sekolahnya atau kosnya begitu ya. Nah, kemudian apakah boleh berubah-ubah ya? Jadi artinya bukan berubah-ubah tadi, apakah boleh dirancang per fase begitu ya? Per fase karena kalau SMP itu kan hanya satu fase, fase D saja, artinya kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama satu fase. Nah, terkait dengan hal itu, nah tentu yang prinsip dasar yang harus kita pegang adalah bahwa kurikulum itu memang dirancang sesuai dengan kondisi sekolah, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Artinya bahwa ketika misalkan satu sekolah itu sudah merancang sebuah KOS ya, kurikulum operasional sekolah misalkan yang akan diterapkan di tahun ini adalah kelas 7 misalkan ya, diterapkan membuat KOS sendiri untuk kelas 7 nanti di tahun ajaran 2002-2003. Setelah itu kemudian apakah ini akan dilanjutkan untuk pada tahun ajaran berikutnya dan akan diberlakukan selama 3 tahun ya, pada prinsipnya itu silakan saja ya, itu kalau memang kurikulum ini adalah sudah dirasakan ternyata cocok begitu ya, tapi juga tidak tertutup bahwa misalkan ketika 1 tahun sudah diberlakukan ini ternyata apa namanya ada hal-hal yang harus ditambah atau hal-hal yang harus dikurangi yang tidak cocok. Dan saya berprinsip pada kurikulum merdeka itu sah-sah saja untuk dilakukan, gitu Pak Giri ya. Karena memang prinsip apa di dalam kurikulum merdeka tadi, sekolah merdeka untuk menentukan, merancang, mengembangkan sekolah sendiri. Tapi tentu ada rambu-rambunya. Capaian pembelajaran tetap capaian pembelajaran itu yang digunakan adalah yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tidak boleh bikin capaian pembelajaran sendiri. Kemudian tema-tema yang sudah yang akan dilakukan ya tema-tema yang sesuai yang apa namanya yang sudah ada di 7 tema itu ya yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu kan. Itu apa namanya Pak Giri barangkali jawaban dari saya. Sudah jelas Pak Giri ya? Bagaimana Pak Giri? Terima kasih Mbak Bu, sudah insya Allah. Berarti untuk Pak Giri dari SMP Viwa boleh merancang seperti itu Bu ya, dengan tentu ada. Nah, apalagi kalau sekolahnya memang sudah punya pengalaman sebagai sekolah penggerak kan ya, Pak Giri sekolahnya sudah sekolah penggerak belum? Baru tahun ini Bu. Baru tahun ini jadi sekolah penggerak. Bukan sekolah penggerak. Di apa? Ikut kurikulum merdeka saja, berbagi. Oh. Jadi contohnya yang kami lakukan itu adalah pembelajaran bahasa Inggris misalnya.
Jadi pembelajaran bahasa Inggris itu yang awalnya didistribusikan tiap tahun, kelas 7 ada bahasa Inggris, kelas 8 ada bahasa Inggris, kelas 9 ada bahasa Inggris. Nah, kami rancang bahasa Inggris itu hanya di kelas 7 gitu. Hingga tuntas. Kemampuannya hingga misalnya standar CFR itu B1 katakanlah gitu. Nah, nanti kalau sudah tuntas bahasa Inggrisnya baru masuk ke mata pelajaran yang lain gitu. Nah, jadi itu nanti kelas 8 nggak perlu lagi belajar bahasa Inggris. Kelas 9 nggak perlu lagi belajar bahasa Inggris karena kemampuan bahasa Inggrisnya sudah tuntas di kelas 7. Apakah model seperti itu juga bisa disebut? Nah, itu mungkin yang dimaksudkan Giri tadi, bahwa kami rancang 3 tahun gitu, bukan sekedar 1 tahun. Begitu ya. Ini Pak Zulkarnain juga ya, sama-sama dengan Pak Giri ya dari Tadpiwa ya. Oh iya. Salah saya betul. Memang dalam struktur kurikulum Merdeka jumlah jam pelajaran itu dirancang tidak per minggu ya, tapi per tahun. Karena itu sekolah diberikan kebebasan juga kefleksibelan untuk tadi ya, seperti bahasa Inggris mungkin hanya diajarkan di kelas 7 saja begitu ya, dan itu memang dibolehkan seperti itu ya, dibolehkan. Hanya barangkali nanti berarti guru-guru bahasa Inggrisnya off dulu ya Pak di kelas hanya di kelas 7 saja, yang mengajar kelas 7 saja gitu ya. Itu memang diperbolehkan Pak dalam struktur kurikulum seperti itu. Karena itu ya ini sekolah itu merancang kurikulum operasional sendiri yang mungkin sesuai dengan kondisi ya. Tapi mungkin nanti kan ada evaluasi ya Pak ya. Ada evaluasi mungkin. Nah, setelah evaluasi apakah memang yang seperti itu memang menambah kualitas gitu ya, kualitas peserta didik di dalam kemampuan bahasa Inggris atau menurun, nah tentu harus ada evaluasi ya. Ketika membuat kebijakan di sekolah itu harus ada evaluasi. Kalau memang ternyata oke nih yang seperti ini, makanya yuk lanjutkan begitu ya. Tapi kalau ada kekurangan-kekurangan, ya berarti kekurangan itu diperbaiki. Jadi plusnya banyak, kurangnya sedikit ya berarti kurangnya itu diperbaiki sehingga bertambah positifnya begitu. Itu ya Pak Zul dan Pak Giri. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Zul, Pak Giri. Ada pertanyaan lain ini Ibu masuk? Ya, mangga. Oke. Pertanyaannya dari YDW SMPN 1 Tanjung Sari. Izin bertanya, bagaimana bila ada sekolah yang belum mendaftarkan penerapan kurikulum dalam IKM? Mandiri belajar, mandiri berbagi, atau mandiri berubah? Apakah masih menggunakan kurikulum 2013? Terima kasih. Itu Ibu. Ya. Baik, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Pemerintah sudah mengeluarkan edaran ya, surat edaran terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Bagi sekolah-sekolah yang mau menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri, artinya ini secara mandiri ya Bapak Ibu. Karena ada juga yang menerapkan kurikulum Merdeka yang melalui program dari pemerintah, yaitu melalui program sekolah penggerak. Nah, kalau melalui program sekolah penggerak itu tidak mandiri, itu menerapkan kurikulum Merdeka melalui program pemerintah, yaitu sekolah penggerak. Nah, sebenarnya untuk memacu lebih luas implementasi kurikulum Merdeka di seluruh sekolah di Indonesia, maka kemudian pemerintah mengeluarkan surat edaran ya yang nomor 1919, surat edaran terkait IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sekolah dipersilahkan untuk mendaftar ya IKM melalui link yang sudah kemarin dibagikan ya, dan sudah ditutup betul pendaftarannya pada tanggal 30 April kemarin ya, dan yang tadi yang sudah mendaftar itu kurang lebih 126 sekolah ya di Kabupaten Bogor untuk tingkat SMP. Nah, bagaimana kalau yang belum
mendaftar ya kalau belum mendaftar ya mungkin nanti mendaftarnya tahun ajaran 2023-2024 ya. Kalau sejauh ini sampai saat ini belum ada jadwal pendaftaran tahap 2 ya. Jadi baru ada kemarin pendaftaran tahap 1 dan sekarang ada perpanjangan waktu, tapi bukan perpanjangan waktu untuk pendaftaran, tapi untuk melengkapi barangkali hal-hal yang belum lengkap begitu, yang informasi terakhir yang saya dapat itu. Jadi Bapak siapa tadi ini yang dari Tanjung Sari, kalau misalkan tahun ini kemarin tidak daftar menjadi pelaksana IKM ya, artinya Bapak tetap menggunakan kurikulum 2013. Bahkan yang IKM pilihan 1 ya, yang mandiri belajar tetap juga menggunakan kurikulum 2013. Jadi masih ada KIKD, tapi di sana ada tuntutan yang harus dijalankan oleh para guru dan stakeholder sekolah. Nanti di sana ada hal-hal yang harus dilaksanakan oleh guru-guru yang memilih IKM opsi 1 ya, masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi kalau Bapak Ibu tidak daftar juga jangan menjadi kecil hati ya. Tetap laksanakan kurikulum 2013 karena juga banyak hal-hal yang berkesesuaian ya, misalkan model project juga bisa dan memang menjadi amanah dari kurikulum 2013. Dan tentu saya pikir yang namanya belajar tidak harus diperintah, yang namanya belajar itu harus dari diri kita sendiri ya. Jadi guru sekolah-sekolah yang tidak terdaftar di IKM jangan berkecil hati, Bapak Ibu masih bisa belajar secara mandiri, yaitu melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pelatihan mandiri. Jadi bukan berarti Bapak Ibu nanti jauh tertinggal dari guru-guru yang lain yang daftar IKM. Kalau selama Ibu mau belajar, ya kemudian masuk ke platform Merdeka Mengajar, Ibu tidak akan tertinggal. Ya, dan Ibu juga tidak tabu untuk melakukan hal-hal yang dilakukan di dalam kurikulum Merdeka, misalkan strateginya boleh-boleh saja, hanya Bapak Ibu tidak diberikan kewajiban ya. Itu adalah yang didasarkan atas kemauan sendiri dan itu sangat lebih baik ya, mempelajari atas kemauan sendiri. Begitu ya, Bu. Bapak siapa tadi dari Tanjung Sari? Oke. Saya mengulang Ibu ya, dari 126 berarti yang belum daftar itu tadi harus mau belajar Ibu ya, di platform Merdeka Mengajar seperti itu Ya, Ibu. betul. Ya, betul. Belajar di platform Merdeka Mengajar. Dan barangkali yang perlu saya juga tambahkan di sini ya. Jadi platform Merdeka Mengajar itu kan isinya banyak ya Pak ya. Ada yang ada perangkat ajar, ada asesmen murid, ada fitur untuk pelatihan mandiri, kemudian ada juga terkait langsung dengan materi dari kurikulum Merdeka, buku panduan dan lain sebagainya. Hanya yang perlu saya tekankan di sini bahwa ini juga kementerian ini sepertinya masih terus mengembangkan platform ini. Seperti contoh tadi CP ya, CP ini mungkin selama ini di CP itu dipakai oleh sekolah-sekolah penggerak ketika launching ini itu yang dikeluarkan, tapi kemudian sudah ada revisi ya. Kemudian buku panduan ya, panduan pembelajaran, panduan asesmen gitu ya. Dan ternyata di Mei ini juga katanya akan dirilis revisinya ya. Jadi Bapak Ibu memang bagusnya sih ya kalau mau download langsung boleh, tidak apa-apa ya. Tapi karena memang ini sifatnya masih terus diperbaiki dan disempurnakan gitu ya. Jadi ada muncul revisi ya terkait dengan panduan-panduan, terkait dengan modul-modul dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti ternyata juga kementerian terus mengembangkan perangkat-perangkat tadi ya, mengembangkan buku-buku panduan ya, sehingga kita pun tentu harus menyesuaikan ya. Seperti contoh misalkan
ketika kurikulum Merdeka di launching itu standar proses kan belum keluar ya. Standar proses belum keluar yang terbaru. Artinya standar proses itu masih menggunakan standar proses versi lama. Tapi kemudian ada kemarin minggu kemarin ya, apa minggu ini baru dikeluarkan peraturan pemerintah tentang standar proses yang baru. Dan tentu kan buku panduan apapun yang selama ini sudah beredar mungkin itu juga akan direvisi-revisi. Jadi itu sebagai catatan saja, artinya bahwa kita harus mengupdate juga ya berbagai macam informasi-informasi tadi. Jadi di platform pun harus kita buka-buka lagi, walaupun kita sudah buka, sudah tahu, buka lagi apakah ada yang baru atau tidak. Karena memang Kemendikbud nih selama 3 tahun ke depan ini kan juga masih terus melakukan pengembangan dan evaluasi dari setiap pelaksanaan per tahunnya. Walaupun rencananya di 2024 nanti akan berlaku kurikulum nasional, kurikulum yang ajak secara nasional, tapi nanti tiap sekolah berhak mengembangkan kurikulum operasional sekolah masing-masing ya, karena sesuai dengan kebutuhan tadi. Jadi prinsip kurikulum ganti rubah barangkali sebenarnya wacananya tidak seperti itu ya. Ada kurikulum yang ajak yang bersifat nasional ya, nanti sekolah silakan mengembangkan. Dari masih Pak Yedi, Ibu. Iya. Ibu sudah ada pertanyaan masuk lagi. Ini ada 2 pertanyaan dari Silakan. Ya, dari Pak Zulkarnain lagi, Ibu. Mana sisir? Mangga. Oke. Pertanyaannya seperti ini, Ibu. Silakan Pak Jul. Mana sisirnya? Pertanyaannya Silakan pertanyaannya. Saya bacakan, Ibu ya. Pada prinsip dasar kurikulum Merdeka adalah pengajaran harus sesuai dengan tingkat kemampuan PD peserta didik. Apakah sudah disediakan juga contoh asesmen diagnostiknya, dan apakah asesmen diagnostiknya perlu dilakukan di setiap mata pelajaran atau cukup asesmen diagnostik seperti tes potensi akademik untuk mengcover semua mata pelajaran? Pertanyaan yang kedua, Ibu, satu lagi. Kayaknya agak nyambung ini, masih nyambung. Apakah sudah ada model rapotnya, Ibu? Enggak, Ibu. Ya, baik Pak Jul. Tentang asesmen diagnostik ya, apakah harus setiap guru mapel menyusunnya atau bisa tidak begitu ya. Jadi memang untuk asesmen dalam kurikulum Merdeka mungkin nanti besok di materinya Pak Sudarno ya, Pak Pedi ya, tentang asesmen Pak Jul bisa nanti lebih memperdalam. Hanya memang di dalam kurikulum Merdeka, setiap guru harus melaksanakan asesmen diagnostik sebelum merancang sebuah pembelajaran. Asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui gaya belajar tadi ya, karakter siswa dan kebutuhan peserta didik serta kemampuan awal. Jadi asesmen diagnostik itu ada 2, ada asesmen kognitif, ada asesmen non kognitif. Kalau asesmen non kognitif itu asesmen yang tujuannya untuk mengetahui tadi ya, minat ya, kemudian gaya belajar ya, karakter begitu ya, peserta didik kita. Kemudian kalau yang asesmen non kognitif mungkin bisa kita berkolaborasi dengan guru-guru yang mengajar di kelas yang sama ya, atau misalkan berkolaborasi dengan guru BK begitu ya, karena data ini kan data tentang peserta didik yang non kognitif, yang lebih kepada potensi, minat gitu ya, lebih kepada gaya belajar. Itu mungkin bisa dikolaborasikan begitu ya. Dan sebenarnya ini tidak terlalu rumit juga Pak untuk asesmen non kognitif, hanya bagaimana kemampuan kita membuat sebuah pertanyaan yang bisa menggali
oh ternyata si siswa ini sukanya kalau belajar itu mendengarkan. Si siswa ini lebih sukanya kalau belajar itu dia melihat film, atau misalkan dia lebih ke bergerak, beraktivitas gitu ya, atau yang lainnya. Jadi itu saya pikir bisa berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang lain, atau memang bisa Bapak Ibu lebih ke pengen sendiri, ya silahkan dibuat soalnya sendiri. Banyak contoh-contoh Bapak Ibu asesmen non kognitif yang Bapak Ibu bisa ambil. Kemudian kalau asesmen kognitif adalah asesmen yang terkait dengan kemampuan awal peserta didik terkait dengan materi yang akan dipelajari di awal gitu ya. Misalkan kalau misalkan pelajaran IPS gitu ya, untuk kelas 7 misalkan materi awal, misalkan nih kalau yang kurikulum lama itu adalah tentang interaksi antar ruang gitu ya. Nah, bagaimana kita ingin melihat kemampuan awal peserta didik terkait dengan materi tersebut. Maka kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terkait dengan kompetensi yang lebih rendah. Ya, jadi di fase sebelumnya, di SD. Ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang terkait dengan materi itu, mungkin materi IPS ya, atau IPAS nanti kurikulum merdeka yang terkait dengan materi itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya di bawah. Gitu ya. Dan jumlahnya juga tidak banyak Bapak Ibu. Dan juga ada materi-materi pertanyaan terkait materi yang akan kita pelajari di tahun tersebut, di semester tersebut. Itu biasanya hanya sekitar 10 soal ya. Pertanyaan-pertanyaan baik di sebelumnya, kemampuan di fase sebelumnya, dan kemampuan di fase yang sekarang. Jadi Bapak Ibu silahkan, kalau ini tentu harus dibuat oleh guru mapel ya, tidak bisa menggunakan instrumen soal dari guru mapel IPA, misalkan IPS, atau memakai soal untuk matematik, karena jelas kontennya berbeda ya. Untuk asesmen kognitif, kalau asesmen non kognitif bisa saja Bapak Ibu kelasnya sama, siswanya sama, oke lah saya gunakan yang asesmen kognitif, gunakan untuk yang sudah melakukan gitu kan, atau mungkin dari BK sudah melakukan gali informasi itu bisa. Jadi ada yang harus dilakukan memang oleh guru mapel sendiri, ada yang bisa berkolaborasi gitu ya. Udah ngapain banyak-banyak siswa ditanya etade gitu. Yang penting ketika proses penyusunannya ya bareng-bareng ya, kira-kira mau yang digali apa nih, minatnya apa gitu ya. Sharing sharing supaya instrumen itu betul-betul valid menggali kemampuan, kebutuhan atau minat gaya belajar peserta didik ya. Saya pikir tentang asesmen diagnostik pun ini butuh kita belajar lagi. Dan tidak cukup di dalam waktu 1 jam, 2 jam, karena itu juga harus dilakukan. Tapi insya Allah kalau kita mau memulai, baik yang sekarang daftar IKM maupun yang lama, itu bisa kita lakukan. Dan saya juga pernah melakukan itu. Pada waktu itu kurikulum merdeka belum di launching. Tapi waktu itu ada pelatihan di ini Pak, di pelatihan di guru belajar yang Kemendikbud itu kan ada yang namanya guru belajar, di mana ada seri-seri pelatihannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tentang asesmen nasional ya, tentang banyak sekali ya. Itu pernah itu ada yang pelatihannya itu berisi tentang asesmen diagnostik dan bagaimana menyusun sebuah instrumen soal-soal terkait dengan asesmen diagnostik. Dan saya pikir kalau membuat instrumennya tidak terlalu sulit karena memang tidak banyak juga butir soalnya yang diberikan kepada siswa. Begitu ya Pak Zulkarnain. Kemudian terkait dengan saya respon. model rapot ya. Model rapot dicontoh di panduan asesmen. Di panduan asesmen itu ada Bapak Ibu ya. Tapi tentu kita nanti harus cari nanti kalau diupdate ya, harus cari yang terupdate-nya ya. Itu ada. Besok Ibu Bapak tanyakan ke Pak Sudarno, dia akan tentu membahas lebih detail ya tentang asesmen. Kalau nanti saya
bahas lebih detail nanti bagiannya Pak Darno itu. Di panduan pembelajaran dan asesmen, Bapak. Jadi memang kalau kita mau belajar, Bapak Ibu, banyak sekali itu di PMM itu yang bisa kita pelajari ya, dan itu butuh waktu ya. Mudah-mudahan tahun sampai nanti tahun ajaran baru kita akan lebih paham asal kita mau belajar. Itu aja kuncinya. Pak Zul, sudah jelas? Ya, begini Bu, jadi mudah-mudahan nanti besok pada saat asesmen kami bisa mengelaborasi lebih lanjut Bu ya. Suaranya kurang jelas Pak. Bagaimana sekarang Bu? Sudah Ya. jelas sekarang? Iya. Ya, sudah. Ya, jadi mungkin insya Allah besok mungkin kami akan elaborasi lebih lanjut. Namun karena ini terkait dengan prinsip dasar terkait dengan kami harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, maka asesmen diagnostik itu menjadi kuncinya gitu lah Bu. Dan menurut kami asesmen diagnostik itu tidak sederhana gitu loh. Itu kalau seandainya ini bisa difasilitasi oleh pemerintah gitu ya, karena kan capaian pembelajarannya kan yang menentukan pemerintah gitu. Sehingga akan lebih baik kalau seandainya asesmen diagnostiknya pun sudah ada standarnya gitu dari pemerintah, sehingga bayangan kami asesmen diagnostik ini sebagaimana dulu pernah kami adopsi dari ALEKS gitu Bu, ALEKS itu mereka melakukan asesmen diagnostik untuk matematika. Jadi cukup dengan beberapa soal saja, maka dari soal tersebut kita sudah bisa memetakan bahwa siswa ini atau peserta didik ini kurangnya itu di materi apa, gitu. Sudah model asesmennya udah menggunakan adaptive questions gitu ya. Jadi soal nomor 1 diberikan, lalu kemudian kalau peserta didik menjawab A, maka soal nomor 2-nya akan berbeda bagi peserta didik menjawab B. Begitupun akan berbeda soal nomor 2-nya jika peserta didik menjawab C. Gitu. Itu sudah adaptive question gitu. Nah, ini kan mahal Bu ya. Gitu kalau seandainya pemerintah ini bisa mengadopsi ini gitu. Alhamdulillah. Seperti itu sangat memajukan, memudahkan guru juga Bu dalam melakukan asesmen diagnostik. Terima kasih Bu. Ya, masih ada pertanyaan Pak Pedi? Ada satu lagi Ibu? Masih ada satu silakan. lagi? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dudung Abdullah. Pertanyaannya, dalam kurikulum Merdeka, misal ada mapel SBK 2 jam pelajaran, mapel SBK tersebut dihilangkan dan jumlah JP tersebut ditambahkan ke mapel eksak. Terima kasih. Seperti itu Ibu. Berkaitan dengan jumlah jam. Maksudnya dihilangkan SBK-nya begitu? Sepertinya begitu Ibu. Pak Dudung? Tapi di dalam kurikulum Merdeka kan tetap ada porsinya ya SBK. Iya betul itu. Bu. Misalnya kalau struktur kurikulumnya kita rubah sesuai kebutuhan sekolah, bisa nggak Ibu kalau di kurikulum Merdeka? Kan Merdeka. Kalau struktur kan sudah diberikan oleh pemerintah ya untuk SMP, mapel-mapelnya sudah ada ya. Untuk SBK itu memang ada di situ jumlah. Jadi saya pikir kalau untuk dihilangkan sih tidak ya Pak, tidak begitu. Hanya barangkali kan seperti ada muatan lokal yang bisa diintegrasikan ke SBK gitu kan, ada yang boleh itu. Kalau untuk muatan lokal ya seperti bahasa Sunda boleh diintegrasikan ke SBK. Tapi SBK-nya sendiri itu struktur tersendiri ya, terpisah ya, terpisah. Jadi kalau misalkan dihilangkan, saya pikir itu menyalahi struktur yang sudah
ini diberikan ya, walaupun dalam pengertian merdeka, tapi ada beberapa hal yang memang ada yang sifatnya given dari pemerintah, ya, seperti struktur, kemudian ada capaian pembelajaran. Kalaupun misalkan ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya khas, ya, sifatnya khas di sekolah yang mau ditambahkan, mungkin itu adanya di muatan lokal. Begitu ya, Pak Dudung. Baik, Bu. Terima kasih. Nuhun, Bu. Ya, nuhun. Dudung, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya kembali kepada Ibu? Mangga, masih ada sedikit waktu lagi. Ada 7 menit lagi. Iya. Ya, izin bertanya. Ibu Tini? Iya. Enggak, Ibu. Ya, gini Bu. Kan sekolahan kami tuh belum mau ikut serta dalam IKM. Nah, bisa nggak nih saya sendiri gitu menggabungkan kurikulum Kurtilas dengan kurikulum Merdeka di dalam pembelajaran sehari-hari? Apa dibolehkan gitu? Dan takutnya soalnya gini, kayak yang saya alami tuh kan saya ngajar di 2 sekolah ya. Kepala sekolahnya belum mau menerima gitu. Makanya kita memakai kurikulum lama. Terus katanya sekolah dikasih kebebasan. Nah, sementara saya termasuk saya sendiri yang ingin belajar gitu. Makanya saya berusaha mencari informasi, terus masuk pelatihan mana aja gitu ya, ingin tahu gitu. Saya sendiri aja, sementara sekolah nggak meminta. Nah, saya menerapkan itu, apakah dibolehkan gitu? Takutnya nantinya jadi ibaratnya apa ya? Kadang suka jadi kita kayak dikucilkan gitu. Beda dari sendiri atau istilahnya kayak sok pinter, sok tahu gitu. Mau saya tuh semua ikut, terus ada pelatihan khusus ke sekolah-sekolah gitu dari pemerintah misalkan datang gitu ke sekolahan bagi sekolah yang mau gitu diadakan pelatihan khusus gitu. Jadi biar si wawasan seorang kepala sekolah itu terbuka gitu. Apakah bisa gitu? Ya. Oke, Bu Tini, semangat ya. Ini harusnya guru-guru semuanya seperti Bu Tini. Semangat ya. Betul. Sayang kepala sekolahnya kurang semangat. Aduh. Ya, baik. Boleh nggak sih ya Bu Tini ini semangat untuk menerapkan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya, begini ya Bu Tininya, kalau Ibu ingin menerapkan bagian-bagian dari kurikulum Merdeka, silahkan ya Bu Tini ya. Yang pasti kan ketika sekolah Ibu masih menggunakan kurikulum 2013, artinya yang jadi acuannya adalah masih KIKD gitu kan, bukan capaian pembelajaran gitu kan. Kemudian nanti sistem rapotnya ya, penilaian dan lain sebagainya masih ada KKM dan lagi masih berlaku ya. Kan kalau di kurikulum Merdeka nggak ada lagi KKM. Jadi artinya hal-hal yang dilaksanakan di kurikulum mereka tetap Ibu laksanakan. Paling Ibu bisa mengambil bagian-bagian dari kurikulum Merdeka, seperti misalkan pembelajaran yang berbasis proyeknya di kelas sama Ibu diterapkan, atau misalkan kalau kemarin asesmen diagnostik itu tidak menjadi sebuah keharusan bagi Ibu, tapi sekarang Ibu melakukan asesmen diagnostik gitu ya. Jadi kalau menurut saya bahkan yang Ibu lakukan itu adalah sebuah hal yang sangat positif ya, dan bisa ditularkan ke guru lain, dan guru lain nggak usah jadi iri atau jadi kelihatan Ibu jadi beda sendiri. Nggak apa-apa Bu, beda tapi untuk kebaikan begitu ya. Jadi karena apa? Kalau misalkan nanti 2024 harus kita semua melaksanakan, apalah daya kalau yang sama sekali tidak belajar gitu. Artinya dia masih dari nol. Nanti ada gagap gitu ya di situ, gagap kurikulum Merdeka gitu ya.
Nah, kalau ibu dengan kesadaran sendiri itu akan lebih sangat bagus, dan jangan takut untuk dianggap berbeda sendiri dan dianggap lebih pinter. Saya pikir nggak apa-apa Bu, kalau dianggap lebih pinter gitu ya, nanti ibu bisa menularkan ke yang lain. Nah, di sini memang kalau swasta kan terkait juga dengan ada faktor ada yayasan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau yang swasta itu memang harus ada surat rekomendasi dari yayasan kalau ingin menjadi IKM. Jadi harus satu frekuensi gitu ya antara kepala sekolah, guru, dan yayasan. Ya, jadi semua harus bekerja sama, berkolaborasi, harus siap untuk menjadi pelaksana dari IKM. Kalau hanya guru saja seperti Bu Tini yang ingin, kepala sekolahnya enggak, ya yayasannya enggak, ya enggak bisa. Tapi ketika nanti harus menerapkan, mau tidak mau kan ya. Kemudian terkait dengan keinginan ada dong pelatihan-pelatihan yang datang ke sekolah gitu ya. Apalagi kepala sekolah nih, umumnya kepala sekolah kalau ada pelatihan mewakilkan ya Pak Fedia. Biasanya kepala sekolah mewakilkan ke kurikulumnya atau ke yang lain. Nah, ini harus dirubah ya pola seperti itu. Jadi kepala sekolah kalau memang undangannya buat kepala sekolah, maka kepala sekolah harus hadir ya, agar informasi yang didapat itu update ya, valid gitu ya, bukan hanya stuck di kurikulum saja atau stuck di kesiswaan aja ya. Kalau memang sekolah-sekolah yang diuntungkan, datanglah, jangan mewakilkan ya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan memang menunggu pelatihan-pelatihan dari pemerintah yang datang, ya itu kita tidak tahu entah kapan ya. Dan sebenarnya strategi sosialisasi kurikulum merdeka yang dipakai oleh pemerintah sekarang itu memang strategi yang sangat luar biasa, daya sebarnya ya, daya sebarnya itu sangat luar biasa ya. Bandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya begitu ya. Sosialisasinya kan pelatihannya melalui IKA dulu ya, pelatihannya ke guru dan lain sebagainya, yang memang membutuhkan dana yang sangat besar ya. Waktu kurikulum 2013 kan itu pertama kalinya guru dijadikan instruksional Bapak Ibu ya. Itu terobosan yang luar biasa juga pada saat itu. Biasanya yang namanya sosialisasi kurikulum sampai tingkat bawah itu biasanya dilakukan oleh Widya Iswara atau LPMP dan lain sebagainya. Tapi kemudian kurikulum 2013 itu menggait guru sebagai instruktur ya. Dan memang lumayan daya sebarnya juga lumayan lebih cepat dibanding kurikulum-kurikulum sebelumnya ya, kurikulum KBK atau 2004 gitu ya, itu jauh lebih daya sebarnya lebih cepat ya. Apalagi sekarang gitu kan, sekarang pemerintah menyediakan platformnya untuk kita belajar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk ke pelatihan mandiri. Di dalam platform itu nanti Bapak Ibu akan berlatih ya, akan menonton video yang sangat banyak, dan pelatihannya itu per topik yang spesifik ya. Dan itu secara mandiri, walaupun kita tidak menjadi sekolah kita menjadi bukan pelaksana IKM, itu bisa asal kita punya akun belajar ID. Nah, itu kemarin tuh makanya kan setiap guru itu harus mengaktifkan akun belajar ID-nya. Salah satunya adalah kaitannya dengan penggunaan platform Merdeka Mengajar ya. Jadi kalau kita nunggu kita bisa jadi pintar oleh pelatihan yang buat oleh pemerintah, udah nggak zamannya lagi deh sekarang. Mari sekarang kita mandiri ya, guru-guru yang punya sekolah ingin belajar, kita jemput bola aja. Karena apa? Ada fasilitasnya. Kita nggak perlu beli buku ya, nggak perlu buku modal banyak, modalnya hanya kuota aja ya, kuota. Gunakan atau kuota yang di sekolah ya, pakai wifi sekolah supaya ini kita tidak keluar gitu ya. Jadi luar biasa ya untuk kurikulum merdeka ini. Jadi strategi yang digunakan oleh pemerintah juga sangat bagus ke arah proses penyebarannya. Dan kita tahu pemerintah juga terus memperkuat, kan ada seri-seri webinar ya, seri-seri webinar yang dilakukan oleh Kemendikbud. Ini Kemendikbud penyelenggaranya. Mulai dari seri 1 kemarin tentang filosofi pendidikan. Jadi kalau ingin
kemudian seri kedua tentang struktur kurikulum, seri 3 tentang capaian pembelajaran, seri keempat kemarin tentang platform Merdeka Mengajar. Nanti mungkin ada tanggal 27 besok ada ada lagi tuh ya judulnya. Jadi kalau Bapak Ibu buka Instagramnya, gabung ke Instagramnya Kemdikbud, nanti ada notifikasi atau Bapak Ibu bisa lihat ini seri webinar apa nih yang sekarang di launching gitu ya, bukan di launching, yang akan dilakukan, dan ini bisa memperkuat pemahaman Bapak Ibu, karena mungkin narasumber di tingkat pusat akan lebih kompeten dibanding saya gitu ya, yang hanya sekedar pengawas gitu ya, dan mereka tentu akan memberikan informasi-informasi yang update ya terkait dengan kurikulum Merdeka begitu ya. Jadi banyak media, banyak tempat yang bisa kita gunakan untuk belajar, asal kita mau ngulik gitu ya, atau kita juga jangan pelit untuk berbagi. Kalau misal kita punya info nih ada webinar ini, bagikan ke teman supaya teman-teman sama-sama pintar sendirian rugi Bu, mending pintar bersama-sama ya. Jadi guru kita 1 guru, 2 guru, 3 guru, 1 juta guru punya semangat yang luar biasa untuk belajar, ini akan saya pikir sangat luar biasa ke arah perubahan pembelajaran untuk anak. Jadi jangan sampai kurikulum terus berubah tapi pembelajaran yang kita lakukan tidak berubah, stuck di situ. Nah, ini yang kemarin ya justru orang yang antipati terhadap perubahan bilangnya begitu. Ngapain kurikulum berubah-ubah terus, tetap pembelajarannya mah nggak berubah. Kan yang menjadi fasilitas pembelajaran dia guru. Ya pantas aja dia tidak mau berubah. Ya jadi begitu-begitu saja. Tapi coba dirinya, mulai dari diri kita sendiri, ya sedikit demi sedikit apa yang bisa kita lakukan, untuk merubah pembelajaran untuk lebih berpusat pada peserta didik. Saya pikir mempelajari ini bukan hal yang singkat, bukan hal yang mudah, tapi insya Allah tidak ada yang tidak bisa. Ya pasti bisa. Oke ya, Bapak Ibu pasti bisa. Semangat. Ini semangat ya Bu Tini ya. Iya, terima kasih atas penjelasannya yang begitu gamblang. Terima kasih. Sudah pukul 3 Ibu? Ya, enggak. Agenda kita sampai jam 3 ya. Ya Ibu, sudah lewat. Baik. Ibu, kita tutup berarti ya karena sudah pukul 3. Ya, mangga Pak. Fotonya jangan lupa ya. Saya minta. Mangga Ibu, siap. Rekan-rekan seluruhnya, alhamdulillah paparan dari Ibu Yoyo Rohayati MPD, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor hari ini sangat luar biasa menginspirasi kita, membuka wawasan kita seperti apa sih kurikulum Merdeka Belajar itu, asesmen kognitif, asesmen kognitif, dan termasuk juga pentingnya kepemilikan dari akun Belajar ID, yang karena itu adalah kunci untuk membuka platform Merdeka Belajar. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri, berarti kita baca dulu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun sebelum itu kita foto-foto dulu Ibu ya, seperti itu ya. Ayo Bapak Ibu dibuka dulu layarnya, mangga kita foto bersama dengan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita halaman pertama sudah dibuka semua sepertinya. Ibu Fora ini belum dibuka, mangga dibuka dulu. Baik, foto yang pertama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Bapak, rekan-rekan seluruhnya, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu ya.
Sami-sami. Oh, Ibu yang mau live, mangga nanti foto-fotonya di Ya, betul. Atur nuhun. Makasih banyak Kak, Bu. Ya. Assalamualaikum. Izin live ya. Izin keluar dari grup. Mari Ibu, Ya. terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live juga.